Nanti pemuda remaja akan balas kunjungan mereka. Ya 40 50 tahun lagi lah. Biasanya ya. Ya perlansia sudah kita waktu itu. Hari ini saya ajak kita bergumul pula. Pas baca pergumulan. Bergumul dengan Bung Karo. Nah, Kejadian pasal 32. Nah, ditolongin teman alam. Ya, dalam 3 hari ini agak drop alergi. Hidung saya sensitif sekali, seperti hati saya. Hampir nih aku makan. Ya, jadi alergi, demam. Jadi minta maaf tidak bisa kunjungi saudara-saudara yang sakit. Ada beberapa saudara kita yang sakit di rumah sakit. Baru masuk rumah sakit mungkin saya sudah diusir karena sengeng-sengeng suaranya. Ya, kayak suara Rano Karno. Sudah? Kejadian 32. Nengit kacamata lah. Nih, Kak. Kacamata palsu loh. Kacamata di rumah. Tolong telepon kacamata. Ya. Aku dekat pemata kok. Pergumulan Yakub dengan Allah. Saya baca mulai dari ayat yang ke-24. Setelah Yakub menyeberangkan semua anak istrinya karena dia takut ketemu Esau kakaknya yang kuat, ya, seorang pemburu, ya, saudara. Jadi kalau pemburu dulu dikaitkan dengan singa, binatang-binatang buas. Jadi kakaknya badannya merah kuat. Nah, saudara, Esau jadi karena Yakub pernah menipu Esau, dia takut, akhirnya dia seberangkan anak istrinya, disembunyikan sama hartanya segala macam. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kemudian ayat yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Hari ini, saudara, saya akan bicara tentang kacamata yang hilang. Makasihlah Pak Martinus, keponakan yang baik hati. Ya, lah, ngacang-ngacang. Ya, perang sudah, saudara pula kabur, ya. Jadi saya buat begini. Kalau Mongol kacamata ditaruh di sini, karena bukan matanya yang minus, letaknya yang minus. Saya kira dia bisa datang nanti. Nah, saudara ini kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah transformasi atau perubahan diri. Ya. Perubahan yang Tuhan lakukan dengan diri kita. Allah mau kita berubah, karena tema kita selama saya jadi gembala di sini, visi kita adalah berubah, bertumbuh, berbuah. Berubah, bertumbuh, berbuah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan, ada seorang laki-laki yang adalah mungkin malaikat Tuhan atau penampakan Yesus sebelum dia menjadi daging yang kita rayakan dalam Natal. Bergumul, bergulat. Kata aslinya itu bergulat. Kalau saudara pernah lihat atlet gulat atau pernah nonton MMA, biasanya atlet gulat itu yang menang karena dia mencengkram lawannya, membantingnya, kemudian menguncinya. Nah, saudara, seorang laki-laki yaitu utusan Tuhan bergumul dengan Yakub. Nah, saudara, apa yang Tuhan ubah setelah bertemu saudara?
Ini yang saya rindu suruh pelajari hari ini. Ketika bertemu Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah sama lagi. Amin. Kalau zaman dulu kalian datang ke sini, mungkin tinggal nama, ya. Kalau tidak dinikahi, maksud saya dipotong, ya kan? Zaman dulu kan, kalau kami ke Lore, mungkin kami yang dipotong. Zaman itu, tetapi waktu ketemu Yesus, semua budaya jahat, kanibal, barbar itu tinggalkan, dan ditinggalkanlah adalah kasih persaudaraan. Nah, hari ini saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, untuk maju, saudara harus berubah. Nah, bagaimana perubahan terjadi kalau saudaranya tidak berubah duluan? Ayat 27. Ketika mereka selesai bergumul, Yakub masih kunci pegang kaki orang itu. Kemudian orang ini bertanya, siapakah namamu? Siapakah namamu? Saudara, nama penting dalam budaya orang Yahudi. Ini yang ngadanmu. Ketika Yakub ditanya, apa jawab Yakub? Nama saya Yakub. Mungkin kalau kita lihat sepintas kita tidak ngerti. Tapi kalau orang yang dengar ini sama aja seperti ini. Dia ngadanmu, Ivano. Jadi yang ngadanmu, Ikuri. Jadi yang ngadanmu, Yusuf. Ya kan? Kita punya kakek namanya Yusuf. Nah, saudara, artinya apa? Yakub ini nama yang jelek. Ini nama orang yang merebut orang punya. Jadi saudara, ketika malaikat Tuhan atau mungkin Yesus bertanya, namamu siapa? Dia jawab, apa adanya, ini nama saya yang dikasih orang tua saya. Karena waktu saya lahir, seharusnya kakak saya yang lahir, saya mau duluan. Tapi kemudian yang satunya muncul duluan, tapi saya pegang kakinya. Ini Yakub mah pukudna. Dikormat pun remuat kena. Artinya apa? Yakub walaupun dia dianggap lebih rendah dari karena yang bungsu itu adalah paling rendah, yang sulung itu akan dapat harta paling banyak, tapi dia berkata, no, aku akan berjuang. Jadi saudara, Yakub ini seumur hidupnya sampai dia tipu kakaknya, saudara, bergumul untuk dapat berkat, menikah pun bergumul dia. 7 tahun dia menanti. Ya kan? Kalau masih nunggu 7 tahun gimana, Breng? Namanya aku mencintai. Jangan ya. Sudah lihat tadi kan yang masak-masak tekan. Yang satu itu istri saya, jangan ada macam. 7 tahun dia berjuang dapat dikasih yang lain. Bukan mau sama yang ini, aku tadi tuh kenapa kau kasih ini? Sebelahnya sama mertuanya. Yang satu itu, yang matanya gini tuh. Lea matanya ndak elok. Tapi kalau Rahel itu, siapa Rahel kan? Rahel matanya gini langsung pingsan kerbau kalau dia lihat. Begitu mempesona matanya. Oke, kerja dengan saya 7 tahun lagi. Yakub kerja dengan mertuanya 7 tahun, bayangkan. Dianggapnya hanya 7 hari demi cinta. Biar hujan gubernur saja. Kayak kalian kemarin kan hujan, petir-petir, saya lihat gosong semua kalian kesini demi cinta pada pelayanan. Nah, saudara, Yakub ini orang yang bergumul seumur hidupnya. Tapi kemudian ketika dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Karena engkau telah bergumul dan menang melawan Allah dan manusia. Haleluya. Dia ganti namanya yang tadi jelek Yakub, sekarang jadi Israel, yang artinya seorang pemenang. Saudara, kalau hari orang merendahkan kau berkata, hah, kamu ini orang gagal, hah, kamu ini bawa sial. Kayak kemarin kedengaran di rumah Pak Rifin, cucunya dikasih nama, saya lupa kemarin, namanya bagus. Kemudian saya katakan, kadang-kadang orang kalau lihat kita, mereka kasih cap kita, begitulah kita orang pikir seumur hidup. Nah, kalau engkau bertemu Yesus, engkau akan berubah. Saya ketemu satu anak remaja berapa tahun lalu dan berkata, Pak Gembala, meskipun saya dibaptis, orang masih anggap saya maling, karena saya dulu adalah maling. Walaupun saya sudah tidak mencuri, mereka tetap memanggil saya maling. Saya katakan begini,
Jangan sampai apa yang orang katakan mempengaruhi dirimu, ya kan? Jangan takut, jangan kecewa, jangan marah dengan apa yang orang katakan tentang siapa kamu. Tetapi takutlah akan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau manusia jelekin kita, kalau manusia menganggap kita begini begitu, itu sementara aja. Itu tidak mungkin benar. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, amin. Kalau Tuhan yang bicara, jadi alam semesta jadi, saudara. Ketika dia berfirman, terang jadi semua, saudara. Itu sebabnya hari ini apapun yang orang katakan tentangmu, saudara, yang jelek, yang negatif, jangan dipercaya. Demikian juga orang tua, ya kan? Jangan bilang anakmu anjing kamu ini, RW kamu nanti baru tahu pedis. Jangan. Nanti kalau sikapnya anjing, kadang-kadang berdampak maupun borok, pas tidur, tidak pula, ya kan? Langsung lari. Untung kalau pakai baju keluar. Ya saudara, ya kan? Dari mana kamu nih anak anjing? Dari jalan-jalan nggak Pak? Wih, bapak anjing rupanya. Ya kan? Ya kita ini tanpa sadar begitu. Kan dulu kita dibuat begitu, ya kan? Kalau ada kanan pulau, kita ada itu tuh kako, leso, ya kan? Mari, ya kan? Mari kasih cap yang baik sama anak-anak kita. Jangan kalau waktu dia kecil buang sembarang kayak Yodan tuh. Tahu kalian bisa Yodan? Yodan, kenapa dia birak sembarangan dia nih? Yodan namanya nih. Ya kan? Kita kasih namanya jelek, ya kan? Tahu kan benar-benar bisa yo, ide ya kan? Siapa lagi yang biasa? Ya, saya tuh artinya Frankie, bahasa asli. Ide ya kan? Tetapi hal ini harus saudara ketahui, cap kita hari ini akan segera berlalu asal kita bertemu Yesus. Tadi mungkin namamu memang jelek, namamu memang tidak benar, tapi saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mampu mengubah sehingga nama kita menjadi nama yang baik. Nama kita penting karena nama itu ditulis oleh Tuhan di telapak tangannya. Siapakah nama saudara? Kalau kita buat warung kan, apa nama kios Pak Janistri? Ora et labora. Biasanya kalau orang Indonesia kalau buat warung apa namanya? Warung sederhana. Siapa mau makan tempat sederhana? Sendoknya dari kayu, piringnya dari batu, batu pun dimakan, ya kan? Warung sudi mampir, enggak sudi bos. Kita mau makan di tempat enak, betul? Biar nasi dimakan rasanya ayam goreng. Ini ya kan? Warung apa adanya. Kan sini lah. Di kan meja enggak ada kursi, duduk di lantai. Datang banyak teklade lagi, digigit lagi. Sudah pulang dari sana enggak kenyang, ya kan? Emosi ya kan? Buat warung itu, warung terenak di dunia. Telur tanpa apa? Ya, saudara, kayak kemarin kita jual narar. Kita narar seadanya, tidak ada yang beli. Tapi kalau bilang narar raja, sampai lore. Saat sekali mereka makan kan, wah pesan lagi katanya, pesan supaya tidak datang lagi. Lagi ya, enak kaki. Woi, nah tepuk tangan. Siapa yang tukang narar kemarin tuh ya? Nggak salah. Iya kan? Kita kan berpikir kita rendah hati, padahal rendah diri. Ya kan? Mana sarjana psikologi kita ini? 2 katanya di sini. Ya kan? Kita pikir kita rendah hati, apa adanya. Ya kan bukan. Itu minder namanya. Mari kasih label yang baik-baik untuk anak kita. Gunawan, ya kan? Gundul tapi menawan, gitu kan? Apa lagi? Santuri, apa tuh? Ya kan? Saya tidak takut tundul bro. Yang penting saya ganteng, ya kan? Gantungan. Gangguan telinga. Namamu mengandung berkat pemenang, ya kan? Coba sebut nama anaknya dengan baik. Sebut labelmu apa, ya kan? Saya sadar juga
Mungkin anak-anak sebut saya ini, melabeli saya ini sangit. Mungkin. Kalau anak saya itu datang yang ya kak. Saya sering kali gitu. Kalau sudah pegang main HP 1-2 kali dilarang main HP, ketiga jalan sudah tangannya. Bukan tidak sadar juga saya juga itu. Gitu kan. Gitu kan. Ya. Mudahan anak-anak saya labeli saya dengan baik lah. Ya kan. Anak-anak, kamu labeli bapakmu apa? Siapa nama bapak? Kebetulan bapak ada sedih. Langsung berhenti ya. Anu baik bapak katanya. Ada yang marah-marah kan ditanya istrinya tak di batu nisan tertulis kan? Tidak ada orang berani lewat kuburannya karena marah terus cap harimau lagi ya kan? Nah saudara, apapun labelmu hari ini, kalau kau ketemu Yesus kau akan diubahkan. Amin, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, yang kedua, bukan hanya perubahan nama yang Tuhan berikan kepada orang itu, tetapi ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Yang kedua adalah hari yang baru. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya kan? Hidup kita bukan hidup yang dulu lagi. Hidup kita yang sekarang adalah hidup yang baru, hidup yang penuh kuasa, hidup yang menang, hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Saudara, kadang-kadang kita hidup hari ini dengan kenangan menyakitkan kemarin. Betul kan? Ngatok kenceng. Ini itu bajunya ini. 15 ludahnya di sini lah. Kuhitung semua bintik-bintik ludah di wajah. Dia pakai baju hitam dengan bintik putih. Kacamatanya hilang kacanya sebelah. Aku ingat hari itu. Tahun berapa Tuhan? Tahun 1230 lah. Saudara hidup hari ini dengan kesusahan hari kemarin. Gimana mau bahagia? Kalau saudara ke ladang, alat apa yang saudara bawa? Di ladang. Ini aku lihat nebuk. Hari ini 3 hektar saya tebas. Haleluya. Apa yang saudara bawa? Lihat, kenapa kau bawa kampak man? Lihat kalau kau mau nebas. Inilah saya pakai Wiro Sablon. Nanti saudara, kalau saudara mau hidup bahagia, jangan bawa duka cita. Halo? Amin? Kalau mau saudara ketawa, nonton film Warkop, Dono Indro Kasino. Jangan nonton film Korea yang pacarnya mati ditabrak becak. Nangis saudara. Itu baru nonton. Kenapa dia lihat? Pas jagonya nari-nari ini India nari-nari di tengah padang bunga itu layu semua bunganya lamo. Pas sedikit ke Derina. Ya kan? Nah, itu kan yang sering cerita kisah-kisah sedih itu. Itu satu bujang tenang lagi. Tapi awas kau ditumbuk pacarnya di sini. Kalau saudara mau sukses, bawa alat-alat sukses. Bawa alat-alat sukses. Jangan bawa alat-alat kegagalan. Apa alat kegagalan Pak Gembala? Banyak. Negatif thinking, suka ngedat orang. Apa lagi? Dosa. Saudara mau punya uang banyak, kalau habis beli ciu tiap hari, suangan, ya kan? Satu ekor ciu berapa sekarang? Terakhir aku beli. Tidak apa-apa minum ciu lama Pak Gembala kali sini. Kenapa? Tahu Pak Gembala arti ciu itu? Nah, apa artinya kan? Cinta ini untukmu. Mau nggak cinta? Chat
truk ini untukmu. Ya kan? Kalau mau sukses, bawa alat-alat kesuksesan. Jangan bawa alat kegagalan hari ini. Ya kan? Itu sebabnya saudara, saya sadar hidup ini tidak panjang. Saya udah 5 tahun, kalau dari 5 tahun ini mungkin atau 3 tahun ini, setiap altar call pakai lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan. Video saya paling viral itu adalah seorang ibu hajah menyanyikan lagu itu di gereja waktu pembukaan seminar KKR saya di suatu pulau lain di luar Kalimantan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Itu sebabnya kalau saudara berkata, "Nih Pak Gembala, meruri ngenyong narar guling babi, guling mulu neta." Ya kan? Saya mau kerja keras karena waktu hidup saya ini pendek. Saya tidak mau buat yang biasa-biasa. Berapa lama menjadi gembala? Mungkin 2 tahun, 3 tahun, mungkin setahun. Mungkin tahun depan saya pindah. Tidak lama saya di satu tempat. Jadi harus kerja keras. Kalau saya mau kerja keras, saya tidak bawa hal yang melemahkan saya. Saudara, saya ngerti. Saya tidak bawa hal-hal yang menyakiti, melemahkan saya. Hanya saya duduk aja tidur, mengenang masa lalu yang kelam dan sepi dan syahdu. Nah, itu Natalan nanti baru mengenang yang gituan. Ya kan? Malam kudus, nangis, ya kan? Sunyi senyap, kau pergi, tinggalkan gua. Udah bilang. Ya kan? Saudara dikasih oleh Kristus. Kalau saudara mau hidup dengan di dalam hari yang baru, berubah. Ayo tinggalkan yang lalu. Hidup kita selalu baru. Kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Yesus. Kita hidup dalam Kristus, tapi dengan kehidupan kegelapan. Ayo, mari tinggalkan hari yang lalu dalam hari baru ini. Yang ketiga, tidak hanya nama baru, tidak hanya hari yang baru, tetapi ayat 31. Di sana dikatakan, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ayat 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha di sini. Karena dia atau Tuhan telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Jadi orang Yahudi sampai sekarang tidak makan ini. Dan karena di sana Yakub dipukul oleh Tuhan. Tetapi yang hebat dari semua ini, yang biasa sebenarnya, tetapi luar biasa adalah Yakub pincang jalannya setelah itu. Jadi setelah itu ia merukun. Pincang. Apa yang kita pelajari Pak Gembala? Yang pertama, waktu bertemu Tuhan kita punya nama baru atau identitas baru. Yang kedua, kita punya hari yang baru. Yang ketiga, kita punya cara jalan yang baru dalam Yesus. Kita tidak jalan lagi kayak jalan kita dulu. Mau-maunya kita, masa muda kita, mau-maunya kita dengan hawa nafsu kita. Sekarang kita punya jalan baru yang disebut jalan yang kudus, jalan yang indah dalam Tuhan. Apakah saudara berubah dengan cara jalan hidup mulai hari ini? Ya kan? Dulu saudara adalah pecandu narkoba, sekarang sudah tidak. Saya tinggalkan. Dulu saya ini suka berkelahi, sekarang saya tinggalkan. Nanti Christmas Cup, ada Christmas Cup Pak Yohanes. Saya sudah lama tidak dendang kaki orang nih lah. Ya. Ini kalau latihan 3 hari, kecil perut saya nih Pak. Christmas Cup nanti, saya harap kita keluar, minimal bisa main baik. Amin. Tak ada lagi. Pernah saya melatih satu grup dulu. Saya bilang gini sama mereka, kalau orang tendang kakimu, terus kamu gulung-gulung atau melakukan sesuatu, saya akan keluarkan kamu. Jadi semua orang saudara, meskipun sakit berdiri, lari lagi. Akhirnya apa? Klub kami yang sederhana diperhitungkan, akhirnya masuk divisi utama di Samarinda. Mental, ya kan? Mental baru. Kita harus punya cara baru bermain bola, bermain cantik, ya kan? Messi, teman saya, ya kan? Ditendang, dia loncat. Nah, kalau saudara punya ilmu kumpau, apa namanya? Kumpau. Ya, kalau saudara punya itu, pakai untuk
menghindar dari tebangan orang, dari penebang-penebang liar di lapangan. Ya kan? Jangan, Anda kenal saya kah? Kata gembala kami itu kemuta. Aduh, rusak nama saya. Gitu ya. Ya. Amin. Cara hidup yang baru itu maksud saya. Ayo, cara hidup yang baru. Mulai hari ini lakukan di rumah, maka saudara akan bahagia. Itu artinya berubah. Satu hari profesor kami tanya di kelas di Unmul, meninggal sudah profesornya. Dia tanya gini, karena teman-teman sekelas saya itu ada kepala dinas, ada kepala sekolah, kayak gitu lah. Dia tanya, apa arti belajar? Semua orang. Karena rata-rata orang pintar, kepala dinas lagi, ada dosen umum lagi, teman kelas, kasih semua teori. Nah ini profesor senior Yusuf Hadi Miarso, mungkin yang pernah dengar. Dia bilang gini, arti belajar itu sederhana aja. Belajar artinya apa Pak? Berubah. Kalau orang belajar nggak berubah, itu ada yang salah. Kenapa anak-anak ke sekolah mereka mau berubah? Cara berpikir mereka, cara hidup mereka, itu sebabnya mereka sekolah. Kalau hari ini saudara datang ke gereja dan hidup tidak berubah, berarti saudara belum belajar. Salah satu yang saya senang baca status Facebook, status apa namanya itu, WA-nya itu Remon yang mana Remonnya? Coba katakan Man, ya apa Man? Oh, koliko. Ya, dia punya kata-kata seringkali positif. Kemarin ada dia bilang gini. Begitu pernyataan Chuck Swindoll, Raymond, bukan pernyataan orang di Indonesia. Chuck Swindoll bilang begini, 5 tahun dari sekarang, 5 tahun, hitung dari hari ini, kamu menjadi persis dengan siapa kamu bergaul. Ide temanmu kudangna. Kalau kau bergaul dengan orang makuri kau. Kalau kau bergaul dengan mifano kau. Kalau kau bergaul dengan orang negatif, ada akan jadi negatif, ya kan? Tapi kalau bergaul dengan orang sukses, seorang akan sukses. Amin. Kalau bergaul dengan orang benar, seorang akan jadi orang benar. Ya kan? 5 tahun dari hari ini, engkau akan menjadi persis seperti dengan siapa kamu bergaul dan buku apa yang kamu baca. Apa yang kamu lihat tiap hari di HP, Alkitab, buku-buku penting, tulisan penting atau yang kacau, tergantung hidup hari. Mari kita berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Mari singers. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan ciptakan Anda untuk jadi berkat. Saudara tidak dilahirkan untuk mendatangkan kecelakaan. Saudara dilahirkan untuk jadi penjahat. Saudara dilahirkan untuk jadi pemimpin pemenang. Saudara dilahirkan untuk jadi berkat. Amin. Amin Tuhan. Hidup ini ada kesempatan. Dengan segenap hati. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Amin. Hidup ini harus jadi berkat.
Berapa tahun lalu ketika mama saya mulai sakit berat, datang lansia kepada kami dan berkata, "Si, Itinam nih tukang ketik lagu kami dulu." Wah, mama saya sudah jadi berkat, meskipun dia sudah tidak normal. Kelak ketika seorang meninggal, apa yang orang kenal? Oh, papa saya jadi berkat, anak saya jadi berkat, mama saya jadi berkat. Hari ini kami datang kepadamu Bapa. Serahkan hidup kami. Kami menyadari hidup kami sementara. Kami mau memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau memelihara kami dari sekarang Tuhan, membuat kami menjadi orang-orang luar biasa, diubahkan di hadirat Tuhan, di dalam nama Yesus. Katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.